Selamat datang di pembahasan mengenai perekrutan dan seleksi tenaga kerja. Ya, kali ini di kuliah online kita akan membahas proses perekrutan ataupun pemaparan penjelasan mengenai seleksi tenaga kerja. Jadi kalau di perusahaan, kalau Anda melamar ke kantor itu sebenarnya proses yang terjadi seperti apa? Itu yang kita bahas. Ya, jadi mulai dari pengertian, apa sih tujuannya, biasanya apa saja hambatannya, kemudian proses, seperti yang saya katakan tadi. Kita pahami dulu nih, mulai dari definisi, mulai dari pengertian ya di sini ya. Pengertian, nah kurang imbuhan akhir, pengertian perekrutan. Ya, secara konsep, secara teori, perekrutan ini penarikan orang-orang yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai, kan gitu. Direkrut namanya, itu direkrut. Perekrutan ataupun bahasa kita menyebutnya direkrutnya. Direkrut ini orang itu untuk mengisi lowongan kerja yang ada. Oke. Kita mencari orang berpotensi untuk diseleksi untuk mengisi lowongan yang ada. Kan intinya itu ya. Intinya di sana tentang perekrutan. Apa tujuannya? Ya tentu saja mendapatkan calon pegawai yang sesuai sama kebutuhan. Saya pernah mengatakan bahwa organisasi atau perusahaan merupakan kumpulan dari orang-orang, merupakan bagian dari sistem yang perlu berjalan. Untuk bisa berjalan tentu saja membutuhkan banyak orang yang tepat. Orang-orang tepat ini memiliki kualifikasi, kan gitu. Maka dari itu dibutuhkan perekrutan pegawai. Ketika kita membahas mengenai perekrutan, mengenai seleksi ataupun faktor-faktor dalam penarikan sumber daya manusia, maka yang akan dibahas adalah beberapa poin yang Anda lihat di layar. Mulai dari bagaimana balas jasanya sampai dengan bagaimana peraturannya. Tepatnya sebenarnya ketika kita berkata mengenai buruh ini kan dikatakan secara lain tenaga kerja. Namun aturannya, undang-undangnya yang berlaku itu undang-undang tenaga kerjaan. Ya, tenaga kerjaan. Jadi istilahnya biasanya dikatakan secara aturan tenaga kerjaan, bukan semata-mata buruh. Ya. Beberapa mengatakan bahwa perekrutan bukan hal yang mudah. Ya, kalau misalnya saya tambahkan, bukan hal yang susah juga, bukan hal yang sulit juga. Mudah, sulit, ini kan persepsi dari teori pada buku yang menjadi referensi yang saya tampilkan. Dalam sudut pandang saya, bisa jadi mudah, bisa jadi susah, bagaimana kita mengkondisikan bagi saya. Walaupun memang ada pertanyaan, ataupun mesti dijawab siapa yang mau direkrut. Kualifikasinya, dari mana, terus gimana caranya? Ya tentu saja ini perlu dijawab pada bab mengenai perekrutan ini. Hambatan itu ya. Jadi apa saja yang menjadi hambatan pada perekrutan bisa Anda lihat. Yang bisa menjadi hambatan-hambatannya, misal saja adanya yang kiri bawah persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan yang misal terlalu tinggi, sedangkan sumber daya manusia yang tersedia di sekitar relatif rendah sehingga menjadi sebuah hambatan tersendiri. Ataupun biaya untuk merekrutnya yang tinggi, sedangkan keuangan perusahaannya terbatas. Misalnya, bagaimana kebijakan organisasinya, ada aturan misalnya dalam organisasi tapi berbeda dengan keinginan para pengurus. Oke. Perencanaan sumber daya manusia itu memperkirakan orang yang dibutuhkan ya. Ini tidak baik juga bekerja. Jadi tidak baik dalam artian untuk prediksi butuh berapa orangnya kebingungan ataupun kurang adanya keakuratan. Bisa jadi terlalu banyak, bisa jadi terlalu tinggi. Jadinya untuk merekrut juga bingung kan gitu ya. Bagaimana melakukan perencanaan pengerjaan dalam perekrutan? Orang-orang yang merekrut jelas harus profesional juga, kalau nggak bisa menjadi bermasalah. Ya. Oke. Kondisi lingkungan eksternal dari sekitarnya.
sekitar perusahaannya, bagaimana untuk mendukung kondisi politik kita, ekonomi kita. Kan begitu. Hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Secara garis besar, langkah-langkah dalam perekrutan itu pertama menentukan jabatan kosongnya nih. Apa nih jabatan kosongnya yang perlu diisinya? Syaratnya bagaimana? Terus gimana nih cara ngerekrut dan dari mana sumbernya? Secara sederhana demikian 3 langkah besarnya. Ketika kita berbicara mengenai jabatan kosong atau ada yang kekosongan jabatan di sini, maka ini berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. Saat kita berbicara mengenai perencanaan sumber daya manusia, berarti yang saya maksud adalah mengenai berapa jumlahnya kan? Berapa jumlahnya untuk mengisi kosongan jabatan yang ada. Dan ini tentu saja bisa jadi kosongan jabatan itu di luar perencanaan, namun atas kebijakan ataupun pengawasan dari manajernya, dari atasannya, sehingga ini perlu diisi. Ada jabatan baru. Ini bisa jadi terjadi. Persyaratan jabatan ini bisa ditemukan minimal setelah adanya analisis jabatan. Dan lagi-lagi, ada manajer yang profesional melihat kualifikasi seperti apa yang perlu ada. Setelah itu, setelah ada jabatan kosong, jelas jabatannya apa, syaratnya seperti apa, baru dari mana sumbernya nih. Misalnya sumber itu maksudnya apa? Apakah orang dari perusahaan itu yang akan digeser menduduki posisinya, atau akan dibuka dari orang luar baru yang belum jadi pegawai. Bagaimana metodenya nih, terbuka tertutup, perekrutannya, nanti kita jelaskan ya di slide-slide berikutnya. Kalau secara eksternal gimana nih? Nah, ini dia yang sumber rekrutmen kita bahas. Ada yang internal, ada yang eksternal tadi dikatakannya. Kelebihannya apa? Saat ada rekrutmen dari yang sudah ada atau internal, jelas lebih cepat, lebih singkat kan gitu. Tapi tentu saja masing-masing keputusan memiliki 2 sisi. Ada kelemahan, ada kelebihan masing-masing. Tinggal mana yang diputuskan yang sesuai kebutuhan perusahaan, hemat saya. Demikian. Perhatikan saja, masing-masing keputusan pasti ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Selalu ada 2 sisi yang perlu diseimbangkan di situ. Ini yang dikatakan metodenya seperti apa. Ada walk-in, write-in. Walk-in, datang, pelamar, datang kan gitu. Kalau write-in, mengirimkan surat lamar. Bagaimana employee referral? Ada rekomendasi dari pegawai. Word of mouth biasa, dari mulut ke telinga istilahnya. Dari mulut ke telinga itu istilah yang lebih tepat ya bagi saya daripada mulut ke mulut. Karena secara mulut ke telinga artinya ada obrolan dari mulut yang akan sampai ke telinga orang lain. Kan demikian. Bagaimana educational institution? Pusat tenaga kerja biasa kan dikatakan ya. Demikian. Nah, ini mengenai iklan. Jadi saat kita menginformasikan mengenai rekrutmen, mengenai perekrutan, iklan ini bisa disampaikan di media massa, maksudnya cetak ataupun elektronik. Walaupun pada zaman sekarang bisa jadi yang lebih, katakannya apa, hits mungkin ya, yang lebih jurnal itu orang-orang lebih mudah menggunakan elektronik. Perjuangan media cetak untuk berjuang tetap ada untuk dapat dibeli di zaman sekarang ya butuh perjuangan tersendiri. Begitu. Nah, namun demikian, saya akan membawa contoh misalnya saja informasi yang ada yang di kiri di koran nih, misalnya kiri dan kanan. Yang kiri ini lowongan yang disebut dengan lowongan tertutup, yang kanan ini terbuka. Bedanya apa? Bedanya adalah saat yang lowongan terbuka dikatakan alamat jelas dari perusahaannya. Siapa yang membukanya? Kan kalau yang kiri relatif tertutup alias tanda tanya ini sebenarnya perusahaannya apa, di mana alamatnya dan seterusnya. Bedanya itu terbuka dan tertutup. Nah, kenapa terlalu cepat? Maaf. Sebentar. Oke, sini ya. Saat kita berbicara mengenai media, seperti yang saya sebut, ada elektronik, ada cetakan ya. Masing-masing tentu saja dikatakan di sini ada kelebihan, ada kekurangannya. Adapun saran kapan digunakannya. Ya, silakan disesuaikan dengan kebutuhannya dan kebutuhan Anda. Secara konsep teori demikian saat ini. Ya. Setelah
melakukan rekrutmen, sudah berjalan misalnya satu rekrutmen sebuah pekerjaan dari sebuah perusahaan. Jelas, sebuah tindakan perlu dievaluasi. Sebuah aktivitas penting untuk dievaluasi dengan informasi rekrutmen yang sudah dipilih. Berapa nih jumlah pelamarnya? Apakah tujuan dari perusahaan sudah dapat dicapai? Orang-orang yang melamar, bagaimana kualitasnya? Kan kualitas orang yang melamar. Oke, melamar. Kenapa jadi peramal nih ya? Jadi zodiak mungkin. Nah, orang yang melakukan atau yang melamar pekerjaan ini jelas ini kan berkaitan di mana lamaran ini dibuka, sehingga ada golongan kelompok yang dengan mudah mengakses informasinya, kan artinya cost-nya berapa yang keluar untuk melakukan perekrutan ini, waktu yang dibutuhkan juga berapa. Ini evaluasi yang perlu dilakukan untuk menciptakan sebuah efisiensi dan efektivitas dari perusahaan. Bagaimana ada tepat guna, ada tepat waktu di situ ya. Itu mengenai rekrutmen. Lalu bagaimana mengenai seleksi tenaga kerja? Setelah adanya orang-orang yang diinformasikan untuk dipilih ini, lalu diputuskan orang ini yang akan dipekerjakan, yang akan diajak bekerja sama. Nah, jelas ini menjadi penting seleksi ini gitu ya. Karena kan si orang ini kinerjanya mesti terukur ya. Terukur. Karena nanti akan berkaitan dengan adanya investasi dari perusahaan dan akan yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam lingkungan. Secara garis besar dalam pendekatan seleksi pegawai ada yang suksesif. Suksesif ini berurutan. Jadi kalau misalnya Anda pernah melamar pekerjaan atau melihat atau mendengar orang lain, jadi seleksi itu ada yang berurutan. Misalnya dari seleksi administrasi, kirim lamaran, kemudian misalnya adanya tes potensi akademik, adanya tes psikotes, tes psikologi atau psikotes, dan seterusnya. Jadi berurutan. Seandainya Anda belum lulus satu, tidak bisa ke yang lain. Lalu bagaimana yang kompensatori? Kompensatori itu dilihat dulu secara keseluruhan. Jadi saat yang suksesif, apabila Anda sudah gagal di satu, kan otomatis nggak akan masuk ke yang seterusnya toh. Nah, kalau yang kompensatori, dia beresin dulu semuanya. Nanti beres semua, lalu ada hasil akhir, ada poin akhir. Berapa poinnya? Itu dia, suksesif sama kompensatori. Masing-masing, sekali lagi, ada kelemahan, ada kelebihannya. Minimal dari waktu, minimal dari cost yang keluar. Ketika kita berbicara seleksi tenaga kerja, prosesnya dari kiri ke kanan adalah yang diminta oleh perusahaan seperti apa, makan keluar jenis orang yang diperlukan. Barulah bagaimana alat dan prosedur seleksinya akan ditentukan. Ya, bagaimana alat penentuannya, alat sama prosedurnya apakah akan berkaitan dengan instrumen, kan ya, yang digunakan. Ada kan beberapa seleksi apabila berkaitan dengan pekerjaan tertentu dicek bisa nggak mengoperasikannya, sudah bisa, sudah punya pengalaman belum, misalnya pada orang-orang misalnya yang katakanlah orang bekerja sebagai IT, tentang untuk membuat sebuah website misalnya, kan ada caranya seleksinya misalnya dalam teknisnya seperti itu misalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi sebagai job relatedness, pertimbangannya alat prosedur seleksi apa yang berkaitan. Nah, prosedur seleksi apabila dikatakan secara berurutan, saya sudah mengatakan tadi dari administrasi sampai ujungnya misalnya pemeriksaan kesehatan. Ya, kebijakannya terus tentu saja bagaimana perusahaan ya, tidak selalu demikian. Ada yang misalnya langsung tidak ada seleksi pendahuluan, tes potensi, langsung wawancara misalnya. Yang gimana kebutuhan, yang gimana kondisi dari perusahaan ya. Dan pada umumnya demikian kebutuhan dan seleksi administrasi, butuhnya apa saja. Saya tidak suka, sebenarnya kurang suka ada istilah dan lainnya ya. Tapi pada PowerPoint ini kan nomor 11 ada, karena memang dan lainnya itu kebutuhan ataupun kebijakan perusahaan bisa jadi berbeda. Kemudian ujian penerimaan, ada tes-tesnya. Intelijen, tes IQ misalnya. Walaupun pada zaman sekarang
Orang-orang perusahaan sudah mulai memahami bahwa IQ bukan segalanya. Makanya yang muncul ada EQ, emosional, gitu, ada spiritual dan seterusnya. Ini menjadi pertimbangan penting. Bagaimana mengenai aptitude, interest, bagaimana tentang bakat orang ini dicek, minatnya, wawasannya, personality-nya. Bahkan ketika saya, jadi kan teman-teman yang sudah mengenal saya mungkin paham, S1 saya dari Fakultas Hukum, S2 saya manajemen SDM. Saya tuh katakanlah orang SDM banget. Karena ketika kita berbicara mengenai orang SDM, sumber daya manusia, akan dibutuhkan orang-orang yang paham mengenai ataupun mampu belajar mengenai ilmu hukum. Karena ada hukum ketenaga kerjaan di sana, minimal buat kontrak kerja lah. Kemudian butuh kemampuan dari manajemen, bagaimana ada konsep-konsep ilmu-ilmu wawasan untuk memanage orang. Dan saya sudah mempelajari dua-duanya. Nah, mengenai tes ini biasanya di SDM atau HR biasanya ada orang psikologi. Untuk ini, kan saya kalau mengikuti kuliah psikologi secara terpisah, repot juga dalam artian effortnya ya. Saya perlu kuliah S1 lagi, psikologi. Ketika itu saya memilih untuk belajar secara praktis. Makanya saya menguasai hipnoterapi, hipnotis kan gitu. Saya menguasai ilmu yang dikatakan grafologi. Jadi ketika Anda oleh perusahaan diminta untuk menulis dengan tulisan tangan lamarannya, cara mengeceknya itu dengan grafotes. Grafotes ini, grafologi ini akan mengecek personality Anda, kepribadian. Karena orang-orang perusahaan menjadi sadar bahwa yang namanya ilmu itu bisa dipelajari. Permasalahannya adalah Anda orang seperti apa gitu. Bisa dipercayakah, bertanggung jawabkah, jujurkah? Bagi orang-orang perusahaan, bagi para pemilik perusahaan, karakter itu menjadi lebih penting daripada kemampuannya. Karena kemampuan bisa dipelajari, bisa diajarkan. Seandainya ada karakter misal terbuka mau belajar, mau mendengarkan. Makanya personality test menjadi penting. Nah ini selanjutnya wawancara ada tentang seleksi, ada wawancara kerja. Pada wawancara penting untuk dipahami adanya kemungkinan penyimpangan persepsi ketika pewawancaranya belum terbiasa ataupun kurang profesional, kurang paham. Wawancara ini bisa terdiri dari dibagi dari orang yang terlibat, ya, jadi jumlah orangnya, struktur pertanyaannya, terus kemampuan khususnya. Kemampuan khusus ini secara umum bagi dua ya, walaupun saat kita mau mengkaji lebih dalam, penggolongannya banyak juga nih wawancara. Stress interview itu bagaimana si interview ini nanti akan ada tes-tes atau tugas tertentu dari interviewer untuk mengukur, mengetahui si orang ini dalam kondisi tertekan, stres, dikasih tugas tertentu bagaimana reaksinya. Nah, apabila behavior interview ini mengenai obrolan bagian pengalaman dari kerja sebelumnya. Apa yang kemungkinan terjadi pada kesalahan dalam wawancara? Nah, saya baca judulnya aja ya. Nanti Anda bisa baca secara definisinya. Ada halo effect, leading question, personal bias, ada dominasi pewawancara. Ini contoh pertanyaan pada wawancara kerja. SOP-nya kan demikian. SOP-nya demikian. Tentu saja tidak selalu berurutan ya. Jadi misalnya, lihat dulu nih nanti PowerPoint dari saya, misalnya bagaimana obrolannya. Enggak selalu. Ketika Anda terpaku pada sebuah teks, sebuah naskah, akan menjadi kaku nanti obrolannya. Ada sebuah teknik yang memang perlu dipelajari secara langsung. Nah, ya kita bertemu ya. Ataupun ada pelatihan khusus bagaimana Anda menjadi pewawancara. Di akhir memang, pada seleksi itu akan ada tes kesehatan. Tentu saja pihak perusahaan, milik perusahaan, tidak ingin melakukan investasi terhadap orang yang mohon maaf sakit-sakitan. Karena akan menjadi cost tersendiri nanti. Udah misalnya orangnya jarang kerja sehingga nggak ada produktivitas untuk perusahaan. Ya. Atau bisa jadi malah ditanggung perusahaan. Nah, itu dia ya mengenai rekrutmen, mengenai seleksi di kuliah online. Kali ini terakhir dengan saya ini bagaimana penjelasan realistic job interview, bagaimana kondisi apa adanya dikatakan. Ya. Baik, ini sumber pustakanya. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Silahkan like videonya, subscribe channel YouTube, boleh di-share kepada teman-teman yang sedang belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.